Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara, sungguh telah melihat siapa kami, mengetahui siapa kami Allah, taqalluba wajhika, kepada permohonan kamu. Nabi sambil berdoa, mengangkat tangan, sambil terus berharap, melihat, menatap wajahnya ke langit, agar Allah memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Karena ketika awalnya menghadap ke Ka'bah, ada yang berpendapat ke Ka'bah lurus ke Baitul Maqdis. Lalu ketika ke hijrah ke Madinah menghadap ke Baitul Maqdis, karena supaya pelajaran Islam, dakwah Islam mudah diterima dan tidak dianggap sesuatu yang aneh bagi orang Yahudi. Untuk mengambil hati orang Yahudi ternyata malah diolok Nabi. Kenapa agamanya berbeda tapi Ka'bahnya, kiblatnya sama? Lalu Nabi memohon kepada Allah agar diarahkan kembali ke Ka'bah, diperintahkan kembali ke Ka'bah. Dengan demikian lalu jelas mana yang betul-betul tulus Islam, mana yang pura-pura. Oleh karena itu di ayat sebelumnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Nabi, besok umat Islam itu menjadi saksi bagi umat-umat yang lain bahwa Nabi telah menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama juga sudah mencontohkan dan mendoakan, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Rasul, setiap Rasul itu menjadi saksi yang meringankan atau memberatkan bagi umatnya. Demikian juga pada besok, pada saatnya Al-Quran yang ada di rumah bisa menjadi saksi yang memberatkan dan meringankan bagi kita. Apakah Al-Quran yang ada di HP itu dibaca apa tidak? Kalau dibaca menjadi saksi meringankan. Kalau tidak dibaca besok jadi saksi memberatkan. Sudah ada, kenapa nggak dibaca? Demikian juga keluarga. Masya Allah, anggota tubuh, tangan, kaki, besok semuanya, tanah, rumput yang kita injak, bisa saksi, menjadi saksi yang meringankan, bisa jadi saksi yang memberatkan. Tergantung bagaimana kita mempergunakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecilnya itu, apakah dipakai untuk sesuai yang diridhai oleh Allah apa tidak. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Kiblat yang diperintahkan oleh Allah itu tujuannya lina'lam, seperti untuk penyaringan politik, tapi politik yang benar, supaya jelas. Kalau Allah sudah jelas, sudah paham, cuma supaya kita jelas, sehingga kita tahu mana saudara yang luar dalam, mana yang kepura-puraan. Ketika dia sholat mengikuti Nabi menghadap ke kiblat, oh berarti dia tidak pura-pura. Ketika dia sholatnya tetap menghadap ke Baitul Maqdis, oh berarti dia pura-pura. Lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Karena musuh dalam selimut ini sangat berbahaya.
Maka untuk kepentingan Nabi dan para sahabat waktu itu segera Allah menyaring. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Salat dan menghadap ke Ka'bah, berpindah dari Baitul Maqdis, itu berat bagi orang yang hatinya kurang bersih, kurang ikhlas. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Bagaimana dengan orang yang wafat sebelum salatnya menghadap ke Ka'bah? Maka Allah memberikan penjelasan yang sangat menenteramkan hati. Dulu mereka salat, kalau salat karena Allah sesuai perintah Allah waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis, maka enggak ada masalah. Tidak disia-siakan imannya, tetap ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ada perintah untuk pindah kiblatnya ke Ka'bah, maka kita tidak ada alasan kecuali mengikuti setiap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah itu Maha Rauf, Maha Penyayang, Maha Penyantun. Sebelum orang meminta maaf berlebih-lebihan, Allah sudah memberi maaf. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Lalu disambung dengan Al-Baqarah 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Setelah Nabi berusaha berdoa memohon kepada Allah agar umatnya tidak bingung dan supaya tidak timbul saling curiga di tengah-tengah masyarakat, supaya cepat ada kepastian, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka Allah menyampaikan, maka kami memerintahkan supaya kalian menghadap ke Ka'bah sesuai dengan yang Nabi harapkan dan memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka silahkan salat harus diarahkan menghadap ke arah Masjidil Haram. Ini sesuatu yang memudahkan. Andai saja perintahnya bukan syatrah, bukan arah, harus lurus ke Masjidil Haram, maka bagi orang yang tidak terlalu faham, tidak terlalu mudah untuk menemukan Masjidil Haram, sulit. Seperti kita yang jauh dari Mekah, jaraknya sampai di Indonesia, dari Indonesia ke Mekah sulit. Oleh karena itu Allah menyampaikan, cukup kamu mengarahkan ke, kalau yang salat di, ada penjelasan, meskipun penjelasan ini dipertanyakan kesahihannya, ada yang bilang dhaif, ada di dalam Baihaqi juz 2 halaman 10 sampai 11, katanya dari sahabat Ibnu Abbas. Tapi soal penjelasannya dianggap lemah, tapi sesuai dengan Al-Quran, yaitu kalimat satrah. Yang penting diarahkan ke Masjidil Haram, mengarah, itu sudah bagus dan sudah sah, sudah diterima salatnya. Ada penjelasan al-baitu qiblatun li alil masjid. Kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, maka salatnya harus betul-betul melingkar menghadap ke Ka'bah, yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat. Karena memang Allah itu bukan di Ka'bah, tapi untuk merukunkan dan menyatukan pusat sentral konsentrasi umat Islam. Jadi bukan menyembah batu. Itu bedanya antara kita dengan mereka. Kalau mereka itu, mohon maaf, di mana patungnya ada, di situ. Meskipun rumahnya berdempetan di satu perumahan, satu lingkungan. Kalau yang rumah orang sebelah itu patungnya ada di utara, maka dia akan menghadap ke utara. Sedangkan misal orang yang rumah di sebelahnya patungnya ada di selatan, maka dia kalau sholat menghadap ke selatan. Kalau umat Islam tidak. Maka karena Ka'bah misal ada di tengah, maka yang dari barat menghadap ke timur, jadi menghadap ke tengah semua, ke Ka'bah diarahkan. Yang dari timur menghadap ke barat, yang dari utara ke selatan, yang selatan ke utara. Hanya semacam untuk pusat, itu untuk pusat konsentrasi supaya tidak terpecah belah konsentrasi umat Islam. Tapi tetap bukan menyembah kepada tanah, menyembah kepada batu. Sujud juga begitu, bukan menyembah kepada tanah, tapi menyembah kepada Allah. Untuk menundukkan
kesombongan kita, anggota tubuh kita, menghadapkan semua konsentrasi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memintanya kepada Allah. Bait, jadi kalau berada di dalam masjid kita menghadap ke kiblat, muter gitu kan, melingkar. Sedangkan wal masjid yang ada di luar masjid dan di sekitarnya kiblatnya itu harus mengarah ke Masjidil Haram. Untung, karena apa? Kalau kiblat kan tidak terlalu besar seperti ukuran rumah 36. Itu. Coba lihat ukuran rumah 36 atau 45 atau 60 ya sekitar begitu. Jadi besar. Ketika kita berada di luar kota, di luar Ka'bah, maka kita menghadap ke masjid. Jadi ada kemudahan. Syatrul Masjidil Haram. Wal haram qablahu li ahli al-ardi fi masyarikiha wa magharibiha min ummati. Bagi orang yang ada di luar kota Mekah, di negara manapun, diarahkan ke kota Mekah, diarahkan ke Masjidil Haram. Inilah kemudahan dari Allah, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wa aitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, arahkan pikiran, wajah, segala macam ini jangan jauh-jauh dari Allah, jangan jauh dari rumahnya Allah, jangan jauh-jauh dari Ka'bah, jangan jauh-jauh dari masjid. Jadi umat Islam harus menjaga kebersihan, kerukunan. Itu pelajaran dari wahaitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ke kantor bawa Allah, bawa Al-Quran, bawa As-Sunnah dalam keadaan bersih, suci. Di jalan juga begitu. Jangan kita hanya di masjid jadi orang baik, pulang dari masjid di jalan sudah Masya Allah, di pasar sudah lupa, di kantor sudah lupa. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Sebenarnya orang-orang yang telah diberi siapa alladzina al-kitab, pada kitab. Ahli kitab itu sebenarnya tahu dia bahwa yang hak itu adalah Allah, Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Tapi karena keangkuhannya tidak mudah menerima kebenaran. Wamallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak pernah lupa. Sekecil apapun perbuatan kita, sampai yang ada di benak kita, Allah tidak pernah lupa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Di mana saja berada, arahkan, pusatkan semua tingkah laku kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.